Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya semester 2 kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Baik, di sini ada 3 pembahasan tentang pencemaran lingkungan. Jika dilihat berdasarkan lingkungan yang terkontaminasi suatu pencemaran, maka pencemaran lingkungan sendiri dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, pencemaran tanah. Di sini kita akan membahas 3 bahasan ini. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah maksudnya bahan pencemar ke dalam air sehingga dapat masuk ke perairan. Yaitu yang pertama, bahan-bahan yang mengandung bibit penyakit seperti virus, bakteri, jamur, parasit, dan zat beracun. Dan biasanya sumber bahan ini biasanya ada di makanan basi, air kotor, dan hewan pembawa penyakit, dan benda-benda yang tidak bersih. Yang kedua, bahan-bahan yang banyak membutuhkan oksigen untuk menguranginya. Dan yang ketiga, bahan-bahan kimia dan organik. Dan yang keempat, bahan-bahan kimia radioaktif dan panas. Di sini faktor penyebabnya adalah limbah industri dan limbah pertanian. Nah, yang kedua di sini pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur bahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Dan di sini faktor penyebabnya adalah pencemaran kendaraan bermotor, yang kedua pembangkitan listrik, dan yang ketiga limbah aktif dari rumah tangga. Dan dampak pencemaran udara adalah gangguan pernapasan, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Yang ketiga hujan asam, dan yang keempat penipisan lapisan ozon. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat berbahaya sehingga kualitas dan fungsi tanah menurun. Dan di sini faktornya adalah limbah domestik seperti limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari di rumah. Dan yang kedua, limbah cair seperti bekas cucian, mandi, dapur, dan air kulkas. Dan yang ketiga, limbah padat seperti sampah sisa makanan, plastik, kertas, kaleng, dan barang-barang bekas rumah tangga lainnya. Dan yang keempat, limbah industri, dan yang terakhir limbah pertanian. Dampaknya adalah tanah menjadi tidak subur atau gersang. Yang kedua, menurunkan hasil pertanian. Dan yang ketiga, sampah plastik sulit terurai atau butuh ratusan tahun. Dan yang terakhir, mencemari air tanah yang menjadi sumber air minum.
Dan dari 3 pembahasan ini, cara penanggulangannya adalah atau cara mengatasinya. Yang pertama, menggunakan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua, menanam pohon. Dan yang ketiga, 3R, reduce, kurangi, reuse, gunakan kembali. Dan yang ketiga, recycle, daur ulang. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.